Saudara, kita sedang berada dalam situasi yang krusial. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Mereka mulai bertanya, God, why did you do this? Bahkan seakan-akan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau biarkan ini terjadi? Atau kenapa kau izinkan ini terjadi? Saudara, kita harus mengerti. Alkitab kita berkata bahwa Roma 8:28. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi dia, bagi orang yang terpanggil sesuai rencananya. Nah, saudara harus ingat, dia bisa turut bekerja dalam segala hal. Turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa saudara? Mendatangkan kebaikan. Jadi ingat, pada saat dia ikut bekerja, pasti yang dikerjakan dia adalah untuk mendatangkan kebaikan. Bukan mendatangkan keburukan. Nah, jika sekarang dalam kondisi ini kau lihat ada keburukan-keburukan yang terjadi, kita tahu bahwa itu pasti bukan pekerjaan Allah. Bukan pekerjaan dia. So God is not behind this. Karena pada saat dia ikut bekerja, yang didatangkan adalah kebaikan. Meskipun di tengah-tengah keburukan. Saya harap saudara bisa pahami ini. Ya, karena banyak orang di sana sudah mulai berkata-kata bahwa, Lord, why did you do this? Atau Tuhan, mengapa kau izinkan ini terjadi? Kenapa kau biarkan ini terjadi? Nah, kita harus paham, sudut pandang kita harus benar, saudara. Gitu. Mungkin mereka bisa bilang bahwa dari hal-hal seperti ini, hal yang buruk ini, oh, banyak orang bertobat, banyak orang kembali kepada Tuhan. Itu benar, saudara. Itu hal baik, iya. Tuhan di balik itu, di balik pertobatan itu, jelas benar. Tapi ingat, bukan berarti dia yang membuat hal buruk. Ingat, yang dia kerjakan akan mendatangkan kebaikan. Jadi, jika engkau lihat hal yang baik terjadi di tengah hal buruk, itu pekerjaan Tuhan. Tapi bukan berarti dia menciptakan keburukan. You got that? Bukan dia yang menciptakan keburukan. Dia yang melakukan kebaikan di tengah keburukan. Tuhan kita bisa dengan mudah mengubah situasi seburuk apapun itu. Dan akan mendatangkan kebaikan, menjadi sebuah kebaikan. Bahkan dia bisa bekerja dalam hal buruk untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ingat, yang dia kerjakan selalu mendatangkan kebaikan. Nah, kita harus ingat benar-benar. The nature of God, the true nature of God. God is love. Tidak ada keburukan di dalam kasih. Kalau saudara ingat, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus yang ngomong. Untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah, saudara lihat. Pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. 3 hal, saudara. Saudara, jika saudara bisa memikirkan segala hal buruk, apapun itu yang bisa engkau pikirkan, semua ada di dalam kategori itu. Mencuri, membunuh, membinasakan. Sebelum musuh bisa membinasakan, membunuh, dia harus curi dulu. Apa itu yang dicuri? Damai sejahtera. Apa yang dicuri? Firman Tuhan. Apa yang dicuri? Mungkin kesehatanmu. Dengan tujuan akhir, membinasakan. Jadi saudara ingat, itu hal buruk. Segala hal buruk ada di dalam kategori si jahat, si pencuri. Pencuri mengambil, mencuri. Yesus datang memberi. The thief steals, takes away. Jesus gives. Dia memberi, mencuri, mengambil. Dalam situasi ini ingat saudara, nyawa banyak yang hilang. Kesehatan banyak yang hilang. Jadi kita tahu itu pekerjaan siapa. So please stop blaming God. Karena jika kita tidak paham fondasi ini, jika kita tidak paham bagaimana isi hati Tuhan, jika kita tidak mengenal dia, jika kita tidak tahu the true character of God, dengan mudah suatu saat kita akan menyalahkan Tuhan atas kejadian-kejadian buruk di sekitar kita. Pada saat kita berusaha mencari tahu kenapa hal ini terjadi, dan kita tidak menemukan alasan yang masuk akal kita, dengan mudah kita akan bilang, oh ini kehendak Tuhan. Orang-orang mati, oh ini kehendak Tuhan. Tidak, no, that's not your God. Remember that. Allahmu adalah kasih, Tuhanmu adalah kasih. Dia tidak membunuh. Hal buruk bisa terjadi, but it doesn't mean Tuhanmu di balik semua itu. Pada saat ada hal buruk dan ada hal baik, orang-orang bertobat. Yang di balik orang bertobat itu pekerjaan Tuhan. Tapi di balik malapetaka, orang-orang mati, sakit penyakit, that is not your God. Lalu bagaimana dengan orang yang bertanya, kenapa kau izinkan ini? Saudara harus ingat, rencana awal pada saat Allah Bapa menciptakan manusia. Saudara buka kitab saudara di Kejadian 1 ayat 26. Dia sudah berkata, mari kita menciptakan manusia sesuai dengan rupa dan gambaran kita. Dan dia memberi kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas bumi. Kuasa diberikan. Itu sebelum kejatuhan saudara. Setelah manusia jatuh, kuasa berpindah kepada si jahat. Jadi, segala kekacauan di bumi sejak kejatuhan manusia, jika saudara baca Alkitab saudara,
Itu semua karena perbuatan manusia sendiri. Kenapa dibiarkan sama Tuhan? Karena Dia sudah memberikan kuasa untuk mengendalikan, kuasa untuk berkuasa di bumi. Kegagalan manusia untuk menggunakan kuasa itu sehingga bumi ini menjadi tempat yang seperti di surga. Itulah yang menyebabkan kebaikan. Jadi bukannya Dia mengizinkan, bukan, karena kuasa sudah diberikan kepada manusia. I know maybe this is not easy. Tapi saya harap saudara bisa tangkap kembali, gali kembali Alkitab saudara. Buka dari Kejadian. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Jadi kita semua harus ingat, the love of God is not the same as the work of the devil. Jika ada sesuatu yang buruk, it's the work of the devil, not the love of God. Oke? Sampai jumpa lain waktu. God bless you all.